Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah kita masih dapat beraktivitas, dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini dari kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, akan membahas poin yang kelima, Al-Mabhathu Al-Khamis, pembahasan yang kelima, yaitu iddi'a'u ilmal ghaibi, iddi'a'u ilmil ghaibi wa ma yulhaqu bihi. Di dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang sikap pengakuan terhadap sesuatu yang gaib dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Jadi misalnya ada orang yang dia mendakwakan, dia mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui yang gaib. Nah, apa hukumnya dan siapa saja mereka? Orang-orang yang mengaku-ngaku akan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Baik. Qala al-musannifun, para penulis kitab ini berkata, hafizahumullah ta'ala, al-ghaibu huwa kullu ma ghaba 'anil uqul wal amdar min al-umur al-hadirah wal-madiyah wal-mustaqbalah. Al-ghaibu huwa, yang namanya sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang gaib yang tidak terbayangkan, ya, atau yang tidak ada pada akal seseorang, juga tidak terlihat oleh mata, ya, dari perkara-perkara baik yang terjadi sekarang ataupun yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Wa qad ista'thara Allah azza wa jalla bi ilmihi, dan Allah azza wa jalla telah merahasiakan hal tersebut. Allah azza wa jalla merahasiakan hal-hal yang gaib, ya. Ilmunya hanya Allah yang tahu, ya. Allah ista'thara Allah azza wa jalla bi ilmihi, artinya bahwa Allah Ta'ala dia sendiri yang mengetahui tentang yang gaib itu. Waqtassa nafsahu subhanahu wa ta'ala bidzalik, dan Allah khususkan dirinya yang mengetahui hal-hal yang gaib tersebut. Akan dibawakan sesudah ini tentang manusia yang mulia, para rasul, para nabi. Mereka pun tidak mendakwakan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Jadi jangankan manusia biasa,
Ya, jangankan manusia biasa. Para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, diberikan kepada mereka Alkitab, mereka pun tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Contohnya adalah sejumlah firman Allah Azza wa Jalla dibawakan oleh para penulis. Yang pertama, qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-65. Allah Azza wa Jalla berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, untuk memberitahukan, untuk menginformasikan kepada kita semuanya, kepada umat beliau. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib, baik itu dia di langit atau di bumi, semua tidak tahu kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Kemudian ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Allah berfirman, ya, lahu ghaibus samawati wal ard. Hanya milik Allah, hanya kepunyaan Allah, hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Jadi semua yang gaib di langit dan di bumi itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dia yang mengetahui ilmu tentang semua yang gaib, yang tidak tampak, yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau oleh akal kita. Hanya Allah yang mengetahuinya. Itu yang baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hal-hal yang gaib yang ada di langit ataupun di bumi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-9. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Bahwa Allah Ta'ala dialah alimul ghaib. Dialah Allah, zat yang maha mengetahui sesuatu yang gaib. Wasyahadah, dan dia juga maha mengetahui sesuatu yang nyata. Jadi Allah Azza wa Jalla maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Al-kabirul muta'al, zat yang maha besar dan zat yang maha tinggi. Jalla jalaluhu. Maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui hal yang gaib, demikian pula hal yang nyata, semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha besar, lagi maha tinggi. Kemudian kata al-musannifun, para penulis kitab ini berkata, fala ya'lamul ghaiba ahadun illallah. Maka tidak ada yang mengetahui yang gaib seorang pun kecuali Allah. Artinya bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Tiada seorang pun yang mengetahui yang gaib itu, karena yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun fadlan amman huwa dunahuma. Yang tidak mengetahui yang gaib ini mencakup semua. Jangankan manusia biasa, malaikat yang didekatkan kepada Allah, demikian pula para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib ini. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya, semua tidak tahu yang gaib. Para rasul pun demikian. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Tidak mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala an Nuhin alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman tentang rasulnya, yaitu Nuh alaihissalam. Nuh mengatakan, ketika dia menghadapi kaumnya yang membangkang, yang kufur, yang tidak beriman kepada Nuh alaihissalam dan apa yang dibawa oleh Nuh alaihissalam,
Kata beliau kepada kaumnya, wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan aku tidak mengatakan pada kalian bahwa aku memiliki gudang-gudang rezeki, perbendaharaan-perbendaharaan Allah Ta'ala, wala a'lamul ghaiba, dan aku pun tidak mengetahui yang gaib. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-31. Ya, wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan aku tidak pernah mengatakan pada kalian bahwa aku ini memiliki semua perbendaharaan Allah, semua kekayaan Allah, semua rezeki-rezeki Allah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku mengetahuinya. Ya. Bahwa aku memilikinya, bahwa aku menguasainya, tidak. Wala a'lamul ghaiba, dan aku pun tidak mengetahui yang gaib. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-23, wa qala ta'ala an Hud alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Hud, alaihissalam. Kata Nabi Hud alaihissalam, qala innamal ilmu indallahi wa uballighukum ma ursiltu bihi. Hud berkata, innamal ilmu indallah. Semua ilmu itu ada di sisi Allah. Yani yang punya ilmu, yang mengetahui betul semuanya hanya Allah. Wa uballighukum ma ursiltu bihi. Sedangkan aku ini hanya menyampaikan apa yang aku diutus dengannya. Untuk aku membawa sesuatu yang diutus dengannya itu, untuk aku sampaikan kepada kalian. Wa qala ta'ala li Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya, kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman kepada beliau, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kamu sekalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah, bahwa aku memiliki kekayaan-kekayaan Allah, rezeki-rezeki Allah, tidak. Wala a'lamul ghaiba, dan aku pun tidak mengetahui yang gaib. Surat Al-An'am ayat yang ke-50. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31 dan ayat ke-32. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua benda. Nama-nama semua benda. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah memaparkan, menunjukkan nama-nama itu, benda-benda itu kepada para malaikat. Lalu Allah berkata pada mereka, faqala, Allah berfirman kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Beritahukanlah kepada aku, kabarilah aku, beritahukanlah aku nama-nama semua benda-benda itu. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian, yakni para malaikat, adalah yang jujur, orang-orang yang jujur, para malaikat yang benar, para malaikat yang jujur. Qalu subhanaka, kata para malaikat menjawab tantangan Allah ini, pertanyaan Allah. Qalu subhanaka, kata mereka, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di sini pada ayat ini juga para penulis ingin memberitahukan kepada kita, yaitu dalil bahwa para malaikat pun tidak mengetahui apa yang tidak diajarkan Allah pada mereka. Ya, makanya ketika Allah memberitahukan kepada Adam alaihissalam, kemudian Allah menyuruh para malaikat menyebutkan nama benda-benda itu. Dan ternyata mereka tidak bisa. Kata mereka, subhanak, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana.
Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Thumma innahu subhanahu. Kemudian yang patut diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad yutli'a ba'd khalqihi qad yutli'u ba'd khalqihi ya ala ba'd al-umur al-mughayyabah ya an tariq al-wahyi. Dan perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya itu ada beberapa hal yang Allah beritahukan. Dari hal-hal yang gaib itu Allah beritahukan kepada sebagian dari ciptaannya, sebagian dari hamba Allah. Allah beritahukan kepada mereka sebagian dari hal-hal yang gaib ya. Tapi semua itu dengan jalan wahyu. Allah mewahyukan kepada ya para nabi itu ya yang Allah kehendaki. Dan ini diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Jin ayat yang ke-26 dan sampai ayat yang ke-28. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah beritahukan sebagian dari ilmu gaib itu kepada sebagian rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan mereka. Ya. Dalam hal ini dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Ini disebutkan di dalam surat Nuh ya. Surat Nuh ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Alimul ghaibi wasyahadah. Bahwa Allah dia zat yang maha mengetahui yang gaib. Ya. Alimul ghaibi. Dia zat yang maha mengetahui yang gaib. Fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan. Namun dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Jadi Allah dia mengetahui yang gaib dan dia tidak memberitahukan kepada yang gaib itu kepada siapapun kecuali illa man irtadha min rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Jadi ada sebagian rasul yang diridhoi oleh Allah Ta'ala untuk memberitahukan hal yang gaib itu. Allah beritahukan sebagian dari yang gaib itu, bukan semua, hanya sebagian dari yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, ya maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga itu para malaikat di depan dan di belakangnya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para penjaga ya yang menjaga manusia. Ya, penjaga-penjaga itu para malaikat. Siapa yang menjaga manusia? Fisik mereka adalah para malaikat. Baik yang ada depan mereka ataupun di belakang mereka. Kemudian, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa hata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar dia Allah mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, telah menyampaikan risalah Allah, ya. Sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu per satu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebagian para rasul yang Allah beritahukan pada mereka tentang hal yang gaib, ya. Tapi para rasul yang dikehendaki oleh Allah, bukan semua rasul. Makanya kita bisa mengambil contoh misalnya Nabi kita Muhammad SAW memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat.
Tanda kiamat ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Siapa beritahukan pada beliau? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, beliau juga tidak tahu. Tapi ketika Allah beritahukan pada beliau, maka beliau mengetahuinya. Ini contoh. Ya, bahwa ada sebagian hal yang gaib yang diketahui oleh para nabi dan para rasul. Tapi hal-hal yang gaib itu datangnya dari Allah. Allah memberitahukan kepada para rasulnya yang dikehendakinya. Tidak semua rasul juga. Sebagian. Wa hadha minal ghaibin nisbi alladhi ghaba ilmuhu an ba'dil makhluqat duna ba'd. Nah, hal yang demikian, jadi ada hal-hal yang Allah beritahukan pada para nabinya, ya, atau sebagian dari nabinya, ini namanya ghaib secara nisbi. Ya, bukan ghaib secara menyeluruh, tapi nisbi. Alladzi ghaba ilmuhu an ba'din, yang mana hal yang gaib ini, ya, gaib bagi sebagian yang lain. Tapi dia tidak gaib bagi para rasul yang Allah beritahukan mereka tentang yang gaib tersebut. Jadi ya, di sini disemulkan tentang yang gaib itu ada dua macam. Ada gaib yang nisbi, ya. Gaib yang nisbi itu sesuatu yang gaib, tapi sebagian rasul mengetahui. Maka disebut dengan gaib yang nisbi. Kemudian ada gaib yang mutlak. Ya. Ammal ghaibul mutlaqu, adapun sesuatu yang gaib secara mutlak, fala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dha alladhi yadda'i ilmahu wa qad ista'sarahu Allah bihi. Dan siapakah orang yang dia berani untuk mendakwakan bahwa dia mengetahui sesuatu yang gaib, padahal yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang coba. Yani, wa man dha alladhi yadda'i ilmahu wa qad ista'sarahu Allah bihi. Jadi tidak ada yang mengakui gaib. Ya, tentu orang-orang beriman tidak akan mengakui sesuatu yang gaib bahwa dia mengetahuinya. Karena semua itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui ini semuanya, walihadza fa innal wajiba ala kulli muslimin. Nah, atas dasar ini semuanya, maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim an yahdhara minad dajajilah. Supaya dia betul-betul menjauhi, ya, supaya dia takut dari para pendusta. Ya, dajajilah. Jama dari dajjal. Ya, dajjal itu dia pendusta. Makanya seorang mukmin, seorang muslim harus hati-hati kepada atau terhadap para dajjal, para pembohong. Wal kadzdzabin al mudda'ina li ilmil ghaibi. Dan agar mereka betul-betul hati-hati, waspada dari para pendusta. Dari para pendusta. Al mudda'ina li ilmil ghaib. Yang mana mereka mengaku-ngakui, mereka mendakwakan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Al-muftarina Allah, yang mana mereka mengada-ngadakan, ya, terhadap Allah. Ya, sehingga ini perbuatan yang besar dosanya. Seorang mengakui bahwa dia mengetahui hal-hal yang hanya Allah mengetahuinya. Ya, ini adalah dusta. Yang mana mereka orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengetahui yang gaib, alladzina dhallu fi anfusihim, mereka ini adalah orang-orang yang diri mereka itu sesat. Wa adallu katsiran, dan mereka banyak menyesatkan orang lain. Dan mereka banyak menyesatkan manusia yang lain. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka orang-orang ini yang jauh atau tersesat dari jalan yang lurus. Maka di sini kita melihat ada 3 hal, ya, bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui yang gaib, orang ini dia sendiri adalah orang yang tersesat. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Nah, kalau dia mengaku bahwa dia mengetahui yang gaib, berarti dia ini tersesat, menyimpang dari jalan yang lurus. Wa adallu katsiran. Dan mereka ini, orang-orang ini juga, dianya tersesat,
Kemudian dia sesatkan orang lain. Ya. Dia tersesat dan dia menyesatkan orang lain. Ya, dari jalan yang lurus. Siapa di antara mereka itu? Orang-orang yang menyimpang ini. Yang pertama saharati, yaitu para tukang sihir. Ya, yang mendakwakan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Wal kadzabin, para pendusta. Ya, yang mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mengetahui yang gaib. Wal munajjimin, para peramal, tukang-tukang ramal. Ini termasuk yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengetahui yang gaib. Wa ghairihim, dan yang selain mereka. Jadi disebutkan di sini orang-orang yang selalu mengaku-ngaku mendakwakan mengetahui yang gaib. Wa fima yali ardun li jumlatin min a'mali haula. Kemudian berikut ini ya akan dipaparkan ya sejumlah pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang menyesatkan manusia itu. Allati yad'una biha ilma allati yad'una biha ilmal ghaib. Yang mereka mengada-ngada ya mendakwakan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Wa yudhilluna biha awamal muslimin. Dan mereka menyesatkan orang-orang muslim yang awam, yang tidak punya ilmu, ya, wa juhalahum, orang-orang yang jahil, itu ditipu oleh mereka ini. Dibohongi ya, oleh yang akan disebutkan ini. Wa yufsiduna biha aqidatahum wa imanahum. Yang dengan mereka mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, ini berarti mereka telah merusak akidahnya orang-orang awam. Banyak orang awam percaya pada mereka. Mereka telah merusak imannya orang-orang awam. Karena tidak sedikit dari orang-orang awam percaya kepada apa yang mereka ucapkan. Makanya hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita lihat ada di sebuah jalan, di depan toko misalnya, ada orang yang duduk pakai atribut agama. Kemudian ada pasiennya. Ya bukan pasien sebetulnya. Ini orang sudah sakit, dibikin tambah sakit. Ya, karena kalau pasien itu orang sakit yang ingin berobat, itu pasien. Kalau ini orang-orang yang memang dirusak. Orang itu datang duduk depannya, dipegang jarinya, tangannya, suruh coba tunjukkan tangannya. Nanti dilihat, ya, ini garis-garis ini dilihat. Kemudian disebutkan, oh ini nasibnya baik, oh ini nasibnya jelek, oh ini begini, oh ini begitu. Ya, dan ini semua perbuatan-perbuatan yang mungkar. Perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi as-saharati wal kadzabin wal munajjimin wa ghairihim. Wa fima yali, nah, kemudian mereka memaparkan di sini yang pertama adalah as-sihru, perbuatan sihir. Ya. Orang-orang yang belajar sihir. Sihir itu secara bahasa wa huwa fil lughati ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, yang tidak kelihatan, tidak terlihat sebabnya. Tahu-taunya terus timbul pada seseorang, tapi tidak tahu apa sebabnya. Ini asal kata dari sihir. Wa huwa fil lughati ma khafiya wa latufa sababuhu. Jadi sihir secara bahasa ya itu artinya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lembut, ya. Sebabnya tidak diketahui. Wa fil istilah, adapun dalam definisi para ulama kaum muslimin bahwa sihir adalah azaimu wa ruqa wa aqdun, yaitu buntalan-buntalan, ya, ikatan-ikatan, ruqyah-ruqyah, ya, yu'atsiru fil qulub wal abdan, yang bisa memberikan pengaruh pada hati dan tubuh. Tapi pengaruh itu juga karena seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan berpengaruh pada seseorang, tidak akan berpengaruh. Ya. Karena hal-hal tersebut azaim tadi itu azimah, satu misalnya baca ialah yang ditulis, kemudian diikat dengan kain hitam, ya.
Kemudian ada juga ruqyah, bacaan-bacaan yang tidak jelas. Kalau ruqyah dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran dibolehkan. Dibolehkan. Tapi ini ruqyah mereka dan bahasa mereka, bahasa jin mungkin. Atau bahasa syaitan yang dipakai oleh mereka. Dengan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh manusia. Ya. Azaim wa ruqyah wa akad. Atau ikatan-ikatan buhul-buhul yang berpengaruh pada hati dan badan. Karena berpengaruh dengan Allah mengizinkan, itu tentu semua dengan seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Nah, dengan itu yang digunakan tadi, ya, akad, buhul, kemudian azaim, ya, dan ruqa, fayamradu, ya, wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi biidznillah. Buhul-buhul itu, ikatan, buhul, kemudian apa bacaan-bacaannya mereka ini bisa mempunyai membekas pada seorang, bisa menjadikan orang itu sakit, bisa menjadikan orang itu terbunuh mati karena sebab ini, dan bisa juga memisahkan antara suami dan istri. Tapi semua itu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah Ta'ala. Yang mengizinkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan sihir ini wahwa kufrun, adalah perbuatan kufur. Seorang yang melakukan hal ini, dia melakukan sesuatu kekufuran. Wasahiru kafiru billahil azim. Dan orang-orang tukang-tukang sihir itu yang menyakitkan manusia, yang mungkin mereka membunuh manusia, yang itu semua dengan seizin Allah, ini keluar dari Islam. Ya. Keluar dari Islam. Artinya mereka ini kufur pada Allah yang Maha Agung. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan nanti mereka di akhirat itu tidak akan mendapatkan bagian. Ya. Tukang-tukang sihir itu di akhirat tidak mendapat bagian. Ya. Apa dasarnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Kisah tentang Nabi Sulaiman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaimanu, walakinna syayatina kafaru, yu'allimuna an-nasa sihra. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Jadi ayat ini ayat 102 dari surat Al-Baqarah menjelaskan tentang haramnya belajar sihir atau menyihir orang lain. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ayat ini tadi dalam bahasa terjemahannya adalah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu dua malaikat Harut dan Marut. Padahal keduanya, yakni dua malaikat itu, tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan. Jadi dua malaikat itu tidak mengajarkan sesuatu kepada manusia kecuali mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Ya, janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari
dari keduanya, yang dari dua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka pelajari tentang hal tersebut, tentang memisah ilmu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi, kalaupun seorang disihir, naudzubillah min dzalik, lalu tertimpa sihir, maka itu semua adalah dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan. Mereka yang belajar sihir, itu adalah mereka belajar sesuatu yang mencelakakan mereka sendiri. Dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir, yang menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Jadi orang yang memakai sihir, yang belajar sihir, mengamalkan sihir, ini tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi semua ini ayat ini menjelaskan tentang sihir, ya, yang mana itu juga dari syaitan, dan dua malaikat tidak pernah mengajarkan pada mereka sihir. Wa minhu an-nafthu fil uqad. Di antara sihir adalah meniup pada buhul. Entah buhul itu ditaruh apa. Karena tukang sihir itu punya cara-cara tersendiri. Kadang-kadang diambil, diminta pakaian dalam orang yang mau disihir. Atau yang kedua, rambutnya. Atau yang lainnya. Dari orang yang akan disihir. Kemudian diikat di buhul. Ya, diikat. Ya. Nah, kemudian dia membuat sihirnya. Ini juga perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang haram. Ya. Jadi, an-nafath fil uqad. Dibikin ikatan itu, kemudian ditiup. Kemudian ditiup. Tentang masalah ini, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat pendek, yaitu surat Al-Falaq. Kita dimohon pada Allah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk membaca dalam rangka melindungi diri kita dari perbuatan para ahli sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Allah, kepada Rabb, penguasa yang memiliki ufuk itu. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan semua yang diciptakannya. Wa min syarri ghasikin idza waqaba, dan kejahatan malam hari apabila telah gelap. Wa min syarri naffatsati fil uqad, ya, dan mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan para wanita-wanita, ya, yang meniup di buhul untuk menyihir orang. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, orang kalau sudah dengki itu bahaya. Ya, dia berbuat apa saja, ya, untuk mendendam kepada orang yang dia dengki, supaya orang itu lumpuh, supaya orang itu yakni hilang nikmat dari orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka surat Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini disebut dengan al-mu'awwidzatain. Al-mu'awwidzatain. Dua surat ini bagus dibaca, ya, untuk dalam rangka melindungi diri kita, ya, dari berbagai keburukan, ya, yang dialamatkan kepada kita, baik dari syaitan maupun dari jenis manusia. Makanya kita dianjurkan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, Qul huwallahu ahad, setiap pagi setelah sholat subuh 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian setelah sholat maghrib juga dianjurkan kita membaca setelah zikir, baca 3 kali surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Adapun pada sholat seperti biasa, sholat selainnya, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat isya, kita dianjurkan membaca 1 kali.
qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sekali-sekali ya, baca satu kali setelah sholat duhur, asar dan isya. Adapun setelah sholat subuh dan maghrib itu baca 3 kali. Ini semua insyaallah kalau seorang membacanya dan ikhlas, dia berlindung pada Allah Ta'ala dari kejahatan sebagian dari makhluk-makhluk Allah, maka dia insyaallah aman, dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang sihir. Kemudian yang kedua di antara hal yang juga pengakuan berkaitan dengan mengakui yang gaib adalah tanjim. Tanjim yaitu ramalan. Ya. Al-munajjim yaitu tukang ramal. Wa wal istidlal bil ahwal al-falakiyah. Tukang ramal itu, pekerjaan meramal itu adalah dengan dia menggunakan benda-benda langit. Ya. Keadaan benda langit, bintang-bintang, ya. Dia dan mencermati itu, kemudian dia memutuskan, ya, akan terjadi di bumi ini bencana misalnya. Ya. Ini namanya tukang ramal. Ini namanya meramal. Orangnya adalah tukang ramal, yaitu namanya munajjimun. Ya. Pekerjaannya bernama at-tanjim. Ya, itu pekerjaannya. Orangnya al-munajjim. Artinya adalah apa? Artinya adalah peramal. Ya, jadi dia melihat benda-benda langit, ya, bintang, bulan atau yang lainnya. Kemudian dia kait-kaitkan dengan kejadian di bumi ini. Ya, kejadian di bumi ini yang belum terjadi. Jadi kalau ada muncul bintang ini, oh berarti nanti akan terjadi ini dan itu. Nah, ini tukang ramal. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Adapun dalam hal ini dibawakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man iktasaba ilman minan nujum, para siapa yang mengambil sebagian ilmu dari perbintangan itu, faqad iktabasa syu'bah minas sahar. Berarti dia sama dengan orang yang telah mengambil salah satu cabang dari cabang-cabang sihir. Zada mazad, kemudian ditambah-tambahi, ya, apa yang dia lihat itu. Makanya ini hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, termasuk perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan pengakuan kepada yang gaib adalah zaju tair, yaitu seorang, ini biasa dahulu terjadi di zaman jahiliyah dan mungkin sampai sekarang juga masih ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya, ya, mungkin ada. Zajul tair, yaitu mereka orang yang membentak, mengusir burung. Ketika dia akan keluar, misalnya dia melihat satu burung, kemudian diusir burung itu. Kalau burung itu ke sebelah kanan, oh berarti dia lanjutkan perjalanannya. Karena itu berarti mujur. Kalau burung itu ke sebelah kiri, dia tidak melanjutkan perjalanannya. Karena itu menurut dia tanda ketidakberuntungan. Ya, kalau ke sebelah kiri. Ini namanya zajrut tair. Jadi mengusir burung. Kemudian wal khattu fil ardi. Al khattu fil ardi, atau garis di bumi ini. Entah diapakan garisnya, itu kemudian menurut mereka menunjukkan bahwa ini dilakukan atau tidak dilakukan. Ini termasuk semua hal-hal yang ada kaitannya dengan mengetahui yang gaib. Orang mukmin tidak boleh seperti itu. Masa mau berangkat tergantung burung. Kalau burung ke sebelah kiri, dia tidak jadi berangkat. Kalau ke sebelah kanan berarti dia jadi berangkat. Di mana akal sehat kita ini? Sebagai seorang muslim, kita punya Al-Quran, kita punya hadis-hadis Nabi Sallam. Ya. Fa'an Qatan bin Qabisah radhiyallahu anhu an abihi
dari ayahnya itu Qabisah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-turuqu minal jibti. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-iyafah itu adalah zajrut thair, mengusir burung ketika akan berbuat sesuatu. Ya. Ketika akan berbuat sesuatu, misalnya dia punya hajat, ya. Kemudian kalau dia ingin menentukan hajat ini, ya dengan cara iyafah ini. Ya. Jadi al-iyafah wat tiyaratu, dia dengan pula menggaris di bumi, di tanah, ya, wat turq, untuk menunjukkan, mengetahui bahwa itu adalah sebagai yang menentukan pekerjaannya, perbuatannya, ya, jadi atau tidak. Ini semua termasuk dari minal jibit, ay min ronnati syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan dalam diri seorang. Ya. Perbuatan-perbuatan ini semua adalah dari bisikan syaitan kepada orang yang akan berbuat sesuatu. Kamu lihat dulu, ya. Kamu lihat dulu, ketika keluar, usir burung itu. Kalau dia ke kanan, lanjutkan perbuatanmu, pekerjaanmu. Kalau dia ke kiri, berhentikan perbuatanmu. Ya. Ini semua dari bisikan syaitan. Atau kaitan dengan garis. Sama juga. Ay minas sihri wal iyafati, artinya, arti hadis ini bahwa termasuk bagian dari sihir, ya, wal iyafah, dan bagian dari al iyafah adalah zajru at-thair, adalah yakni mengusir burung itu untuk menentukan dia melakukan atau tidak pekerjaannya. Ya. Zajru at-thair wa tafa'ul wa tasya'ub bi asma'iha, yang mana nanti dia optimis atau pesimis tergantung dari perbuatannya ini sebelum melakukan satu perbuatan. Atau aswatiha wa mamarriha, bisa juga yang dijadikan ukuran suaranya. Kalau suaranya keras, oh berarti jalankan pekerjaanmu. Kalau suaranya kecil, tidak jadi menjalankan pekerjaannya. Subhanallah. Ya. Wa mamarruha, dan tempat lewatnya, ya, ke kanan atau ke kiri. Wa turqu al-khattu yakhutu fil ard. Ya. Jadi ada jenis yang lain juga, yaitu garis di tanah. Ya. Au darab bil hasa, ada juga yang melempar batu kecil. Tawadda'a ilmal ghaib, dan dia mengatakan bahwa dia mengetahui yang gaib. Dia melempar al-hasa, batu kecil dilempar satu tempat, nanti bagaimana hasilnya ditentukan oleh orang yang melempar itu. Ya. Ini semua Allah menjadikan orang itu lemah imannya. Ya. Menjadikan manusia itu kerdil akalnya berpenyakit. Kok percaya seperti itu? Padahal kalau orang beriman, dia itu beriman pada Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Ya. Semua perbuatan kita, kalau kita berhasil, semua dari Allah. Kalaupun kita tidak berhasil, itu ujian dari Allah. Supaya kita memperbaiki diri kita. Introspeksi di diri. Untuk meningkatkan yang lebih baik dari itu. Kemudian, yang keempat, al-kahanah. Ya. Yaitu pedukunan. Al-kahanah itu artinya pedukunan. Wa ya iddi'a'u ilmal ghaib. Juga ini semacam mengetahui yang gaib. Wal aslu fiha istisraq al-jin as-sama. Asalnya kahana ini, jadi ada sebagian syaitan atau jin yang mereka mencuri berita dari langit. Ya. Ketika mereka mendengar para malaikat berbicara, mereka menangkap pembicaraan malaikat itu. Ya. Min kalamil malaika. Fatulqihi fi adhanil kahin. Lalu para syaitan, para jin itu, mereka memberitahukan kepada para dukun berita yang mereka dengar. Ya.
Mereka beritahu pada para dukun. Ini asal dari al-kahana atau ramalan. Ya, meramal. Ini dari syaitan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala, man ataka hinan, barang siapa yang datang kepada seorang dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, ya, wa fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, juga riwayat Imam Al-Hakim. Jadi al-kahana, pedukunan, termasuk pengakuan akan hal yang gaib, dan ini adalah juga perbuatan yang dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kitabatu huruf abajada. Ya. Jadi menulis huruf-huruf hijaiyah. Ya. Ini banyak kita jumpai pada sebagian orang, kadang ditulis di mobilnya, kadang ditulis ada kitab khusus, ya. Menulis huruf yang tidak bisa dibaca apa maksudnya. Ya. Jim, terus ha, kemudian nanti ada ro, ya. Kemudian panjang, 3 baris, 4 baris. Ya. Wa dzalika bi yaj'al li kulli harfin minha qadran ma'luman min al-adadi. Mereka jadikan ketika mereka menulis, yaitu menulis pada setiap huruf itu ditulis beberapa bilangan huruf dengan ukuran yang ditentukan. Ya. Jumlahnya berapa huruf pada setiap jenis huruf itu. Wa yujri ala dzalika asma'ul adamiyyin wal azminati wal amkinah. Kemudian mereka menjalankan di atas huruf-huruf itu nama orang atau tempat atau waktu. Tsumma yahkum 'alaiha bi as-su'ud aw nuhus. Kemudian mereka hukumi orang ini, ya, baik atau buruk, mujur atau rugi, dan seterusnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, ya, fi qaumin yaktubuna abajada, pada kaum yang menulis seperti ini, wa yanzuruna fin nujum, kemudian mereka melihat di bintang, melihat ke langit, melihat bintang, ma ara min fi'li dzalika lahu indallah min khalaq. Ya, ma ara man fa'ala dzalika, ya, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallah min khalaq. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku berpendapat bahwa orang yang berbuat demikian ini, dia tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Dia tidak mendapatkan bagian di akhirat di sisi Allah kelak. Ya. Kayak perbuatan yang merusak. Rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf. Ya, Abdul Razzaq As-Sun'ani, salah seorang ulama hadis dari Sun'a, beliau mengatakan diriwayatkan oleh beliau, yaitu Abdul Razzaq. Kemudian yang berikutnya yang keenam, al-qira'atu fil kaffi wal finjan wa nahwu dzalika. Membaca sesuatu di telapak tangan atau di cangkir. Ya. Baca, tidak tahu apa yang dibaca. Ya. Wa nahwu dzalika mimma yadda'i bihi ba'du haula, yang dilakukan oleh sebagian orang di antara mereka itu. Ya. Kemudian mereka mendakwakan, ya, ma'rifat al-hawadis al-mustaqbalah, bahwa mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Min mautin, entah nanti ada yang mati, au hayat, atau yang hidup, ya, atau faqr, atau kemiskinan, au ghina, atau kekayaan, wa sihat, wa marad, atau berkaitan dengan kesehatan, penyakit, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Jadi mereka menentukan, oh, ini pada keluargamu nanti ada yang sakit. Nanti pada keluargamu ada yang mati. Nanti orang ini jatuh miskin, dan seterusnya. Ya, dengan cara tadi itu. Ya.
melihat telapak tangan, kemudian dibaca. Ya. Atau dengan cangkir yang diisi air. Ini semua perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan iddi'aul ghaib. Seakan-akan mereka mengetahui yang gaib. Makanya hukumnya adalah tidak dibenarkan. Ini semua adalah akan menjadikan seorang mukmin yakni lemah imannya, lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang, ya, haram mengerjakannya. Kemudian ada juga yang lain, tahdirul arwah, yang mereka istilahkan dengan memanggil ruh. Memanggil ruh. Yasumu arbabuha annahum yastahdiruna arwah al-mauta. Para pelaku bentuk ini, ya, yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, mereka beranggapan bahwa mereka mampu untuk menghadirkan ruh-ruh orang-orang yang telah mati. Wa yas'alunaha min akhbar al-mauta. Lalu mereka bertanya pada ruh-ruh itu, bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang telah mati itu. Min na'imin wa azab, apakah mereka mendapat nikmat atau mereka diadab oleh Allah Ta'ala, ghairi dzalika, atau yang lainnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wa naw'un min ad-dajjal wa sya'wadha syaitaniyah. Ini termasuk bagian dari macam dari penipuan, ya, sya'wadha yaitu tipu daya, ya, yang disbisiki oleh syaitan. Wa yuradu minha ifsad al-aqaid. Tujuan mereka adalah apa? Para pelaku ini untuk merusak akidah kaum muslimin, ya. Wal akhlak, untuk merusak akhlak. Wat talbis al-juhal, dan untuk menipu, membohongi orang-orang jahil. Wa akal amwalid nas bil batil, dan juga untuk memakan harta manusia dan batil. Karena mereka minta duit, ya, ketika berbuat demi ini. Demikian. Wa tawassul ila da'wa ilmil ghaib, dan ujung-ujungnya mereka menyambung ini dengan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Kemudian yang ke-8, at-tatayyur wa tasya'um bis-sawanih wal bawarih, ya, min at-tayr wad dhaba' wad diba' atau wad dhaba' wa ghairiha. Yang ke-8, tatayyur. Tatayyur itu, ya, merasa sial kepada suatu, tidak menguntungkan, ya, atau menguntungkan. Intinya ada dua. Ada tasya'um wa tasya'um. At-tasya'um bis sawanih. Apa itu sawanih? Disebutkan sawanih itu adalah burung atau rusa, ya, yang dilihat dari jalannya, arahnya mereka itu. Kalau dia seorang ini berjalan, kemudian dia ada burung yang terbang sebelah kanannya, melewati dari kirinya, melewati ke kanan, melewati orang yang lihat itu ke kanan, ini berarti misalnya bujur, ya. Ini namanya sawanih. Kalau bawarih itu lawannya, yaitu dengan melihat binatang, entah itu burung atau rusa atau yang lainnya, kalau dari arah kanan menyeberang ke arah kiri orang yang sedang melihatnya. Ini semua dijadikan perhitungan untuk mereka lakukan pekerjaannya atau tidak lakukan pekerjaan mereka. Ya. Ya, yang mereka lihat itu ya burung atau yang lainnya, dhaba, sejenis binatang ada di Timur Tengah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa hadza babun minasyirki. Nah, bab ini semua yang kita bahas ini tadi, ini semua adalah bagian dari kesyirikan. Wa huwa min ilqa'i syaitan wa takhfifihi. Dan ini semua datangnya dari syaitan. Dan dia ingin menakut-nakuti manusia supaya tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu. Tapi bergantung pada selain Allah. Makanya perbuatan-perbuatan ini adalah haram, dilarang dalam agama ini. Terakhir dalam bab ini dibawakan oleh para penulis, fa'an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma marfu'an. Ada hadis dari Imran bin Husain. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu
bukan dari kami orang yang yakni ketika akan melakukan sesuatu dia melakukan hal ini, tatoyar. Dia merasa oh ini kalau lihat sesuatu ini bisa menimbulkan kegagalan dalam pekerjaannya atau bisa mendatangkan kesuksesan dalam pekerjaannya. Ini tatoyur. Atau dia berharap orang yang berbicara yang menyampaikan kepada dia. Ya, dia tanyakan pada orang lain. Ya, ini saya lanjutkan hadisnya. Atau dia tuh meramal atau diramalkan kepadanya tentang pekerjaannya itu atau apa yang akan dia lakukan. Atau seorang yang sahar yang melakukan sihir atau dia minta orang lain untuk menyihir orang lain yang dibencinya. Waman atakahinan, dan barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, bima yaqul, dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Wallahu al-mas'ul an yuslih ahwal muslimin. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. Wa yamna'ahum al-fiqha fid din. Dan semoga Allah memberikan kepada mereka ilmu tentang agama ini. Wa yu'idhahum min khida' al-mujrimin. Dan semoga Allah melindungi mereka dari kejahatan orang-orang buat jahat, tipu daya orang-orang berpenipuan, wa talbis awliya syayatin. Dan semoga Allah melindungi mereka dari talbis, ya, bentuk yakni pengaburan sesuatu ya oleh para wali-wali syaitan yang berupaya untuk merusak kaum umat Islam ini, berupaya untuk merusak kaum awam dari umat Islam ini. Semoga Allah melindungi kaum umat muslimin dari mereka, para perusak itu. Baik, di sini hadis yang saya bacakan tadi, hadis Imran bin Husain, ya. Ini artinya disebutkan di sini, ya, bahwa Islam ya ini mengingatkan pada kita supaya kita ini waspada dari setiap orang yang mendakwakan bahwa dia mengetahui yang gaib, ya. Sebagaimana Islam juga mengingatkan kita dari perbuatan-perbuatan, yakni dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang akan merusak akidah kita sebagai seorang muslim. Nah, hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW ini, laisa minna, bukan dari golongan kami, artinya ya bukan dari kami, laisa minna, bukan dari kami, ai innahu laisa min dhawi uswatina, artinya bahwa bukan dari contoh perbuatan kami. Laisa ala tariqatina wa sunnatina, bukan merupakan cara kami, bukan merupakan sunnah kami, ya, dan bukan merupakan bagian dari hukum-hukum syar'i yang disyariatkan Allah Ta'ala. Man tatayyara au tutuyyira lahu. Man tatayyara. Apa ini maksud dengan tatayyur? Mana tatayyur? Yaitu yustakdamu fil khair wa syarr. Tatayyur itu bisa digunakan untuk yang baik dan yang buruk, dalam menentukan ya di beranggapan ini baik atau buruk. Walakinna aglabahu yakunu bitasya'um wasyarr. Tapi kebanyakan tatayyur itu berkaitan dengan hal-hal yang merugikan. Jadi sebagaimana saya beri contoh tadi, seorang ingin melaksanakan suatu hajat, lalu dia itu misalnya melihat kepada sesuatu. Melihatnya kepada sesuatu ini, tahu-tahunya dia mengatakan, ya sebetulnya saya ingin melaksanakan hajat saya pada ini dan itu, hari ini dan hari dia menentukan. Tapi karena saya melihat sesuatu ini kok pertanda bakal ada keburukan. Jadi tatayyur itu lebih cenderung kepada
hal yang buruk. Itu tatayur. Ya. Wa aslu tatayur, asal kata tatayur itu adalah itlaqut tayr inda syuru' fi amalin min safarin aw tijaratin aw ghairi dzalika. Asal kata tatayur ini dari apa yang dilakukan dahulu. Di zaman jahiliyah, mereka melepas burung. Sebelum melakukan perjalanan, sebelum melakukan satu hajat, itu mereka lepas burung. Ya. Atau yang lainnya. Kalau burung itu terbang sebelah kanan, tafa'alal mar'u. Maka orang itu merasa, oh berarti ini baik ini. Ya. Baik ini. Apa yang akan dia kerjakan akan baik. Ya, demikian pula safarnya, bepergiannya akan menguntungkan. Tafa'ala. Wa madhali ikmali ma bada'ahu au nawahu. Lalu dia laksanakan apa yang akan dia lakukan, safar yang akan dia kerjakan, dilaksanakannya. Karena dia melihat bahwa burung itu misalnya ke arah kanan, berarti mujur. Berarti membawakan hal yang positif. Wa in darat ta'iru jihata shimal, tapi kalau burung itu ketika dilepas, burung terbang ke arah kiri, tasya'amal mar'u, maka dia merasa, wah ini bahaya, ini akan merugikan, ini akan datang kesialan, ya, hal-hal yang negatif. Wa kaffa 'anil amal, akhirnya dia menunda pekerjaannya. Ini asal dari tatayur. Faman fa'ala hadza bi nafsihi aw kallafa man yaf'aluhu lahu, maka barang siapa yang mengerjakan hal ini untuk dirinya, dia sendiri yang melepaskan burung itu misalnya, atau dia menyuruh orang lain yang melepaskan burung itu, wa taqada sihatahu, kemudian kemana arah burung itu dia yakin kalau ke kanan benar akan beruntung, kalau ke kiri sial, mantap. Ya. Barang siapa yang berbuat demikian, falaysa ala hudal Islam, berarti dia tidak berada di atas petunjuk Islam. Wala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berarti dia bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yukhalifu tawakkul 'ala Allah, karena perbuatan ini bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang beriman, dia bertawakal pada Allah. Dia akan safar, bismillah, berangkat. Ya. Tidak pakai gunakan seperti itu. Lepas burung, lihat kiri, lihat kanan, kemana arah burung terbang. Itu bukan seorang mukmin yang melakukan hal itu. Orang mukmin bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika Anda telah bertekad, maka tawakal pada Allah Ta'ala. Tekad safar, bismillah, jalan, pergi. Bertekad akan membuat hajat pada suatu hari tertentu, bikin. Tidak usah pakai melihat berbuat seperti ini. Jadi ini bertentangan dengan tawakal. Tawakul pada Allah Ta'ala. Wa fi adamul iman bil qadar. Termasuk perbuatan ini juga, ya, ada semacam orang ini tidak beriman pada takdir Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia dengan demikian, berarti dia tidak beriman pada takdir Allah Ta'ala. Ya. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-50. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami suatu musibah, ya, kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Tidak akan menimpa kami sesuatu kecuali yang sudah dicatat oleh Allah. Huwa maulana, dialah maulana. Dialah yang akan melindungi kami. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya orang beriman bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula man takahana au tukuhina lahu, orang yang dia meramal atau dia menyuruh orang lain untuk meramal untuk dia, kemudian dia percaya dan ramalan itu sama, bukan dari agama Muhammad SAW, bukan dari ajaran, contoh agama Rasulullah, bukan dari Islam dan bukan dari sunnah Nabi SAW. Demikian pula au sahara au suhira lahu, atau seorang berbuat sihir, atau dia menyuruh seseorang menyihir orang yang dia suruh, orang yang dia benci.
Ini semua adalah merusak. Ya. Waman ata kahinan, dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan ucapan dukun itu, faqad kafara bima anzala ala Muhammad SAW, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah, demikian ya bab yang berkaitan dengan mengakui hal yang gaib dan termasuk perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla yang menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan, kecuali kalau dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.